Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, kami dari kelompok 4A izin untuk menjelaskan bagaimana sih tentang pelayanan publik di BMKG dan bagaimana cara meningkatkan pelayanan publik tersebut. Sebelum kita masuk ke materi inti, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Rayhan Rifani Putra. Sebelah kanan saya ada Rizky Umul. Sebelah kanannya Rizky Umul ada seorang Satria Wirabuana. Sebelah kanannya lagi ada Rian. Dan yang paling ujung ada Resa Akna. Baik, yang pertama, terkait pelayanan publik. Saya akan sedikit menjelaskan apa itu pelayanan publik. Pelayanan publik adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan sehingga tercipta kepuasan dan keberhasilan. Dan secara konkret di dalam BMKG kami sudah beberapa kali atau sudah banyak sekali melakukan pelayanan publik, salah satunya di bidang penerbangan atau peringatan dini, itu sebuah pelayanan publik. Nah, yang menjadi fokus dari kami adalah bagaimana cara meningkatkan pelayanan publik tersebut. Oke, kita akan masuk ke materi inti. Silakan, akan dimulai dari Umul. Mohon izin waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, kelebihan dan nilai-nilai yang dibangun dari pelayanan itu partisipatif. Masyarakat Jepang ikut terlibat dalam peran serta pelayanan publik di Jepang. Yang kedua yaitu transparan, tidak menutup-nutupi kekurangan produk yang dijual dan sistem uang kembalian diberikan secara utuh. Yang ketiga, responsif, menindaklanjuti keluhan konsumen secara cepat dan tepat. Yang keempat, tidak diskriminatif, penerapan sistem the biggest service for the small, yang berarti pelayanan dan perhatian yang maksimal untuk orang-orang yang kurang beruntung. Kemudian mudah dan murah, kemudahan mendapat fasilitas serta mengurus dokumen administrasi. Kemudian efisien dan efektif, birokrasi pelayanan yang tidak berbelit, serta penggunaan SDM yang efisien. Kemudian aksesibel, pelayanan publik yang mudah diakses, akuntabel, bersungguh-sungguh serta adanya pertanggungjawaban atas kesalahan yang dibuat, dan adil, pelayanan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, ada beberapa syarat dan kebijakan yang diperlukan untuk mendapatkan hasil tersebut. Pertama yaitu dibutuhkan etos kerja dan niat kerja yang baik. Mungkin kebijakannya yaitu membuat award and punishment, yaitu memberikan sanksi jika salah dan memberi penghargaan jika benar. Dengan adanya paksaan kepada pegawai untuk bersikap dan berbuat baik, lama-kelamaan akan menjadi sebuah kebiasaan yang dilakukan secara tanpa sadar. Etos dan niat kerja yang baik bukan berarti harus seperti Jepang, yang datang dan pulang melebihi jam kantor, tetapi dengan bekerja secara efektif, efisien, dan bersungguh-sungguh untuk mencapai tujuan tanpa perlu lembur. Selanjutnya yaitu sifat tidak membedakan, yaitu setiap warga maupun stakeholder yang membutuhkan informasi MKG adalah sama. Perlakuannya pun harus disamakan, baik itu petani yang membutuhkan informasi musim ke depannya, maupun pemilik perusahaan yang meminta informasi persebaran petir untuk melakukan klaim asuransi. Itu harus dilayani dengan perlakuan yang sama. Untuk itu perlu adanya kebijakan tentang tata cara pelayanan informasi secara tegas, namun tetap ramah kepada konsumen. Terakhir, mungkin ini yang paling penting, yaitu perlu memperpendek alur birokrasi pada pelayanan masyarakat. Memangkas alur birokrasi seperti syarat-syarat tanda tangan RT, RW, pengurus desa, untuk mengurus suatu dokumen itu cenderung berputar-putar dan lambat. Seperti itu seharusnya bisa dipangkas agar pemerintahan dan pelayanan dapat berjalan lebih cepat. Cukup dengan bermodal kepercayaan kepada pelanggan.
Selanjutnya, hal-hal yang dapat kita pelajari dari Jepang. Yang pertama, produktif dalam bekerja. Pegawai kantor, pemerintahan, dan pelayanan publik di Jepang senantiasa beraktivitas agar terus produktif selama jam kerja, mulai dari waktu kehadiran hingga waktu pulang. Selama berada di kantor, tidak ada selingan dan waktu bersantai-santai seperti berselancar di dunia maya atau sekedar berbincang santai satu sama lain. Yang kedua, bangga sebagai abdi negara. Sebenarnya, gaji abdi negara di Jepang tidak jauh berbeda dengan profesi lain. Namun, karena rasa kebanggaan terhadap profesinya, mereka bekerja dengan luar biasa sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat. Yang ketiga, mempermudah namun tetap teliti. Dalam berbagai kesempatan mengurus administrasi, jika sebelumnya kita pernah mengurus salah satu syarat berkas, namun lupa membawa atau telah hilang, kita bisa cukup menyampaikannya tanpa harus mengurus ulang. Yang keempat, profesional dalam bekerja. Sebagai abdi negara, mereka mengupayakan untuk jujur dalam bertindak dan tidak membeda-bedakan melayani antara si kaya dan si miskin. Jika berbuat kesalahan, mereka tidak segan untuk mengaku dan meminta maaf, serta memberi kompensasi atau tanda permintaan maaf. Selain itu, mereka juga benar-benar berada di kantor selama jam kerja dan tidak berseliweran di luar area kantor. Yang terakhir, yang kelima, yaitu sistem yang baik. Sebuah negara apabila telah menerapkan sistem yang baik, mulai dari petinggi negara hingga masyarakatnya, mulai dari pusat hingga ke daerah, maka seluruh pelayanan akan terintegrasi dengan baik dan meminimalisir penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi. Selain itu, semua instansi akan berlomba-lomba untuk memaksimalkan sumber daya yang dimiliki agar menjaga sistem yang sudah ada. Jadi, kesimpulannya ialah peningkatan pelayanan publik di Indonesia merupakan sebuah keharusan jika negara ingin semakin berkembang dan memanjakan masyarakat dalam pelayanan publik. Dengan menerapkan dan melaksanakan apa yang telah dicontohkan oleh negara Jepang, dengan selalu bekerja tanpa pamrih, selalu beretika serta beretiket, mengedepankan kejujuran, kerjasama, dan profesionalitas, serta nasionalisme, diharapkan kualitas pelayanan akan semakin baik. Selain itu, dalam sistem pelayanan juga harus ditingkatkan dengan melakukan pemangkasan alur birokrasi agar pemerintahan dan pelayanan dapat berjalan lebih efisien dan efektif. Demikian penjelasan dari kelompok kami tentang artikel Belajar Banyak dari Jepang. Sekian dan terima kasih. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk semua yang telah menonton. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.